103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore DP Mania, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu sehat walafiat. Nah, seperti yang sudah disampaikan, diinformasikan, ya Hendra hadir 1 jam ke depan DP Mania untuk hari ini, hari bahagia, hari Kamis manis ya dibilang. Karena kita semua kru radio DP Manis dan tamu yang hadir juga, aduh saya bilang manis gimana nanti, nggak apa-apa deh. Ya Bapak ya Pak Haji ya. Siap, Bang Hendra. Siap. Baik, DP Mania semuanya, kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Bentar nih, ya sebelum saya memperkenalkan siapa tamu yang hadir di kesempatan sore hari ini, ya. Karena saya juga siaran langsung di live TikTok 1034 DFM, terus juga sosmednya Radio DFM semuanya harus di-follow. Juga bisa mendengarkan via streaming di www.1034dfm.com. Jadi dimanapun DP Mania berada, bisa mendengarkan siaran kita. Saat ini sedang siaran berlangsung. Kalau TikTok juga, itu bisa langsung join ya. Nah, DP Mania di tahun politik ya, bolehlah dikatakan seperti itu masih. Karena kenapa? Ya seperti saat ini ya, di mana dimulai dari pilpres ya atau pemilihan presiden, terus juga pileg ya, pemilihan anggota legislatif. Dan berlanjut di bulan November ya, ini nih tepatnya nanti tanggal 27 November dilaksanakannya pemilihan kepala daerah atau pilkada, gubernur, bupati, wali kota serentak seluruh Indonesia. Nah, syukur alhamdulillah umat dari seluruh penganut agama ini bisa saling menjaga, menghormati, dan tak berupaya memancing ketegangan antara satu dengan yang lain. Jangan mancing, apalagi mancing di air keruh ya DP Mania. Jadi DP Mania nih, kedewasaan ya umat ini dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku patut disyukuri. Karena ini bukti sebuah kemajuan dalam kehidupan, terutama dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Lalu ya seperti apa tolak ukur sesungguhnya untuk menegaskan bahwa kehidupan beragama ini kian membaik di Indonesia. Nah, ini baru saya perkenalkan di studio DFM ya, sudah hadir Bapak Dr. Haji Adib MAG. Ini Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, di mana tema perbincangan santai kita sore hari ini DP Mania, harmoni dalam keberagaman, membangun indeks kerukunan umat beragama di Jakarta. Saya sapa dulu ya DP Mania ya. Assalamualaikum Pak Haji ya, Pak Haji aja manggilnya. Sehat Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya, baik ya. Sehat, semangat. Semangat. Akhirnya sampai juga ke Radio DFM. Walaupun menempuh perjalanan tadi lumayan jauh ya Pak Haji ya. Nah, DP Mania syukur alhamdulillah di kondisi suasana keberagaman ya dan harmonisasi umat dalam menjalankan ibadahnya. Jadi masing-masing ini harus terus sehat dan membangun atau membahagiakan begitu ya Pak Adib ya. Sebelum juga nanti DP Mania bisa gabung nih Pak Adib nih, bertanya langsung di WhatsApp di 0811991034. Nah nanti pertanyaan yang bagus, yang menarik, ada hadiahnya nih Pak Haji Adib. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Iya kita kasih bingkisan karena sudah ikut berpartisipasi Ya. Di WhatsApp. Baik, sebelum DP Mania bertanya melalui WhatsApp, saya pengen tahu nih Pak Adib ya, Pak Haji Adib, mengenai tema kita tadi nih ya, adalah harmoni dalam keberagaman, membangun indeks kerukunan umat beragama 2024. Nah, apa yang dimaksud dengan indeks kerukunan umat beragama dan mengapa ini penting di Indonesia nih Pak Haji Adib? Ya Bang Hendra. Terima kasih para DP Mania. DFM Mania. Iya, panggilan kita untuk pendengar nih. DFM Mania dimanapun Anda berada, Yeah. Saya sangat bersyukur di siang hari ini dapat bincang-bincang di ruang yang sangat santai Ya. Terima kasih. dengan Bang Hendra. Iya. Ya, memang tema yang sangat menarik yang kita perbincangkan mengenai harmoni, kerukunan. Iya. Harmoni atau kerukunan itu menjadi prasyarat bagi kondusivitas suatu masyarakat. Iya. Ya, tanpa harmoni, tanpa kedamaian tentu kita tidak akan bisa membangun di tengah masyarakat kita. Tadi ditanyakan mengenai apa sih tolok ukur ya, atau indikator ya dari sebuah indeks kerukunan umat beragama. Pertama saya
ingin mengapresiasi terlebih dahulu kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya di DKI Jakarta yang terus menjaga, merawat, dan membangun harmoni. Utamanya kita merasakan memasuki tahun politik Betul. 2024 Iya. dan kita sedang di puncak-puncaknya menjelang pilkada serentak di seluruh Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Iya. Kita terus tetap menjaga harmoni, ya. Kita betul bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua warga masyarakat DKI Jakarta khususnya dapat menciptakan suasana kerukunan dan kedamaian yang sangat kondusif menghadapi pilkada 2024 yang serentak ini. Iya, iya. Jadi ini saya pertama mengapresiasi terlebih dahulu kepada semua warga, tokoh agama, tokoh masyarakat yang semua membangun suatu kesadaran akan pentingnya harmoni. Ya. Kemudian tantangan kita, memang Bang Hendra, tantangan kita ke depan adalah bagaimana umat beragama di Indonesia yang sangat bineka ini, ya, tetap terus menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. Ya, indikatornya 3, Bang Hendra, kerukunan umat beragama itu. Yang pertama adalah dari aspek toleransi. Bagaimana antar umat beragama ini bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam menjalankan ajaran agama dan keyakinan. Iya. Undang-undang kita sudah menjamin, ya, bahwa seluruh warga negara berhak menjalankan ajaran agama dan keyakinan sesuai dengan agama dan keyakinannya itu. Dan tentu saya kira masyarakat Indonesia, umat beragama di Indonesia adalah umat yang sangat toleran. Ya, terbukti bahwa toleransi kita, indeks kerukunan umat beragama kita makin tahun makin meningkat, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua diukur dari kesetaraan, ya. Bagaimana negara, pemerintah memberikan layanan yang berkeadilan kepada seluruh umat beragama. Seluruh umat beragama tanpa melihat apa agama dan keyakinannya diberikan perlakuan yang setara. Yeah. Ya. Dan kesetaraan ini adalah menjadi indikator penting dalam sebuah kerukunan. Ya. Tanpa ada kesetaraan tentu tidak akan terjadi kerukunan itu. Ya. Jadi itulah indikator yang kedua, yaitu bagaimana kesetaraan itu bisa dijaga di tengah umat beragama yang sangat beragam. Jadi kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas, ya. Undang-undang kita tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Mayoritas dan minoritas itu sama. Bagaimana kita saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi keragaman itu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, indikator yang ketiga untuk indeks sebuah kerukunan umat beragama di Indonesia maupun di beberapa daerah itu adalah kerjasama. Ya, kerjasama ini adalah kerjasama antar umat beragama, kerjasama internal umat beragama, kerjasama umat beragama dengan pemerintah. Nah, aspek kerjasama ini penting sekali karena sesungguhnya yang dihadapi oleh umat beragama tantangannya adalah sama. Kita menghadapi tantangan yang pertama misalnya kemiskinan, ya, dan keterbelakangan. Bagaimana kita umat beragama dapat mengatasi kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial di tengah masyarakat kita, di mana di setiap agama itu ada namanya filantropi keagamaan. Kalau di Islam ada zakat, infak, sedekah, ada wakaf. Gitu. Bagaimana kita optimalkan itu, ya, untuk membantu pemerintah tentunya dalam kita mengatasi persoalan kemiskinan. Saya yakin kalau filantropi keagamaan, ya, filantropi keagamaan atau dana sosial keagamaan ini betul-betul dioptimalkan, ya, dalam pemanfaatannya untuk mengatasi masalah kemiskinan, saya yakin kemiskinan ekstrim yang menjadi tantangan kita, ya, saat ini, saya kira tidak akan dalam waktu lama bisa dituntaskan, gitu ya. Karena potensinya sangat luar biasa. Misalnya zakat saja potensinya luar biasa. Sementara
realisasinya kita masih sangat jauh, ya. Apalagi kita bicara wakaf misalnya. Betul. Ya. Nah, kerjasama ini tentu sangat penting, ya. Kerjasama ini untuk menghadapi tantangan yang sama-sama dihadapi oleh umat beragama. Tadi baru bicara masalah kemiskinan. Belum lagi kita bicara tentang climate change, ya, terkait dengan perubahan iklim yang begitu cepat, yang ini sangat mengancam juga eksistensi kita sebagai sebuah masyarakat, ya, manusia, global warming, ya, dan lain sebagainya, di mana sesungguhnya semua agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita ramah terhadap lingkungan, gitu. Nah, ini kedua, dan seterusnya tentu saya kira terutama masalah kemanusiaan, ya. Umat manusia hari ini dihadapkan pada tantangan terkait dengan dehumanisasi seperti yang terjadi di Palestina, ya, yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Tentu saya yakin semua umat beragama sepakat untuk bagaimana kita bisa menghentikan perang itu. Karena perang yang terjadi itu hanya menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Kesengsaraan bagi generasi kita, anak-anak, perempuan, ya, dan seterusnya yang tentu itu sangat memilukan. Dan ini sekali lagi adalah tantangan umat beragama. Bagaimana kita ke depan beragama ini kemudian bisa memberikan maslahat, ya. Jadi seperti itu Bang Hendra, tantangan yang kita hadapi. Ya, firman ya. Kalau saya mendengarkan tadi yang disampaikan sama Pak Haji Adib nih, tantangan harus dihadapi tadi, Ya, Pak Haji Adib, ya. Tantangan harus kita hadapi. Harus kita hadapi tadi, indeksnya ada 3, dari toleransi, kesetaraan, kebersamaan. Ini semuanya saling tersambung, ya, Pak Haji, ya, Pak Haji Adib, ya. Terutama tadi kebersamaan. Tanpa kita memandang dia statusnya, bener ya. Terus juga lari agamanya, namanya kebersamaan, bersosialisasi gitu. Tadi ada memanfaatkan atau bagaimana menjalankan zakat tadi, ya, Pak Haji, ya. Baik deh, Mania. Ini bakal seru nih obrolan kita sore hari ini nih, Pak Haji. Karena WhatsApp juga sudah ada yang masuk ingin bertanya. Karena temanya juga ini bukan menggelitik, ya. Temanya ini harmoni dalam keberagaman. Nah, membangun indeks kerukunan umat beragama 2024. Harmoni itu kesatuan semuanya memang harus tadi indikatornya ada 3 Mania. Ya, bukan taunya cuma jalan harmoni yang di sana aja, Pak Haji Adib, ya. Kita juga harus harmoni, Mania. Nah, yang sudah WhatsApp untuk bertanya di 0811991034, nanti penanya yang bagus, yang menarik gitu, ya. Ada gift, ada hadiah nih buat 2 orang nih, Pak Haji. Saya bacakan WhatsApp-nya, ya. Boleh Ya, Pak Haji, ya. Ini penasaran mereka banyak yang nanya. Ini pertama dari Andi Japapati di Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang apa nih? Pernikahan. Boleh? Boleh. Boleh, ya. Pernikahan. Berarti kita di sini harus ada kepala KUA. Kayaknya seperangkat udah pada datang rombongan gitu, ya. Nah, Pak Haji begini nih, kalau misal dalam rumah tangga udah berpisah sekian tahun, tapi belum ada kata talak dari seorang suami kepada seorang istri, apakah statusnya masih suami istri? Sedangkan sang suami udah nggak kasih nafkah lahir maupun batin, dan apakah sang istri berhak nikah lagi tanpa sepengetahuan sang suami? Nah, ini betul. Tapi mungkin udah nggak harmoni kali, ya, rumah tangganya nih, Pak Haji, ya. Oke, itu dulu satu. Yang lainnya nih. Ini dari Ajani yang punya warkop Simpang 3. Wah, asik nih sambil dengerin, ya, ngobrolan santai kita nih bersama Pak Haji Adib dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Terus nongkrongnya di warung kopi, ya, Pak Haji, ya. Mantap itu, Pak. Mantap. Di Kemanggisan nih, saya mau bertanya beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana cara membangun kerukunan antar umat beragama? Apa saja yang menjadi indikator kerukunan antar umat beragama? Ini kayaknya borongan nih. Bagaimana cara mempromosikan antar umat beragama, mempromosikan. Dan yang terakhir pertanyaannya, Pak Haji, saya bagaimana caranya dapat
dilakukan terwujud kerukunan. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Borongan mentang-mentang lagi Di warung kopi. kopi. Aduh, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3 pertanyaan. Tadi bagaimana cara membangun kerukunan antar umat beragama? Nih Pak Haji. Ya, silakan Pak Haji Ya, Adit. saya mungkin menjawab WhatsApp yang kedua dulu ya. Yang tadi kedua ya. dulu, Ya, kalau tadi tentang rumah tangga nih. harmoni di rumah tangga. Harmoni di rumah tangga. Nanti kita jawab juga Iya, sedikit, mungkin iya, kita iya. tanggapi. Iya, Gini Bang Hendra, iya, jadi saya kira pertanyaan yang sangat bagus. iya, Mungkin yang saya garis bawahi, bagaimana kita mempromosikan harmoni, ya iya, kan? Harmoni kerukunan itu perlu kita promosikan, iya, ya. iya. Karena tidak semua orang memahami akan pentingnya kerukunan itu, ya. Kerukunan itu begitu penting dan itu adalah karunia yang sangat besar Iya, dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita rukun ya iya, di antara sesama kita itu ya. Eh, Bagaimana caranya? Tentu yang pertama adalah ibda binafsik dulu, ya, mungkin dari diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun sebuah harmoni itu dari diri kita. Kalau kita sendiri damai dari diri kita, kita akan damai dengan sesama, katanya kan begitu. betul. Ya, jadi penting sekali menanamkan pada setiap individu kita umat beragama akan keberagamaan yang toleran, gitu ya. Keberagamaan yang toleran. Kalau kita di Kementerian Agama sekarang sedang mempromosikan, memperkuat namanya penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama itu artinya adalah bagaimana keberagamaan kita itu senantiasa dalam posisi moderat. Dalam pengertian moderat itu begini. Kita menjalankan ajaran agama kita secara substantif, tapi kita juga tetap dalam koridor ya toleran ya, dalam koridor sejalan dengan prinsip kebangsaan, anti kekerasan, dan kita saling menghargai budaya yang berbeda. Dan moderasi beragama itu wujudnya adalah dalam ekspresi keberagamaan di ruang publik yang menghargai perbedaan-perbedaan tadi. Jadi istilahnya ada wilayah internum itu di dalam diri kita. Kita tetap harus meyakini ajaran agama kita dan menjalankannya dengan benar, gitu ya. Dalam ekspresi di ruang publik, kita tetap harus menjaga koridor-koridor itu, adanya keberagamaan. Nah, ya di situ. Sehingga kemudian tadi kembali kepada setiap individu dulu, ya. Karena saya katakan bahwa tidak mungkin kita membangun sebuah kerukunan tanpa adanya sikap beragama yang moderat dari pemeluk ajaran agama yang ada di negeri ini. Tentu kita tidak hanya pada agama tertentu, karena keberagamaan ya kita dalam tanda petik berbeda nih, agama dan beragama. Agama itu suci, ya. Sifatnya ilahiyah, ya. Tetapi beragama itu adalah bentuk pengamalan kita terhadap ajaran agama yang di situ memungkinkan adanya beragama yang tadi ekstrim, ya, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, itu ya. Yang ekstrim inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya tadi intoleransi, pemaksaan kehendak, gitu ya. Berseberangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Itu saya kira. Jadi saya kira mempromosikannya berawal dari bagaimana kita memperkuat keberagamaan kita secara moderat, ya. Sehingga kemudian lahiriahnya kita bisa toleran terhadap orang yang berbeda dengan kita. Betul. Dan kita bisa saling menghargai satu sama lain. Bahkan kita dorong terus adanya kesetaraan, kemudian tadi kerjasama antar umat beragama itu sendiri. Iya tuh, Ajani ya, yang punya Warkop Simpang 3. Pas banget ya tadi terakhir, karena dia kan, dan yang terakhir, bagaimana cara yang dilakukan agar terwujud kerukunan. Nah, tadi udah disampaikan tuh sama Pak Haji Adit ya. Tapi kalau ngomongin rukun, kembali lagi ke tantangan. Tantangannya memang betul.
kalau disampaikan tadi kata Pak Haji, apalagi ada sayap kiri, sayap kanan gitu Ya, ya. ya. Wah, Hmm, apalagi maaf nih Pak Haji, ada yang bilang radikal gitu ya. Wah, jadi semua tergantung dari dalam diri kita ya, dulu ya, ya. ilahiyahnya, terus lahiriahnya. Wah, Hmm, hmm. saya dapat pencerahan DP Mania sore hari ini ketemu langsung sama Pak Haji Adib nih DP Mania. Oke ya, Ajani sudah terjawab ya. Kalau yang urusan rumah tangga yang nggak harmoni nanti deh. Tadi tuh yang dicengkarin Kang Andi karena dia tapi ada sangkutan dengan harmoninya ya. Boleh juga, Tapi ya. WhatsApp-nya banyak biar Ya, ya. terbaca semua kita bacain aja dulu Oke, ya Pak boleh. Haji ya. Boleh Bang Hendra, dibacakan aja Iya, dulu. Ya. dibacain aja dulu nih. Ini ada Bu Nur di Bekasi. Ini apa di kata Bu Nur, Bekasinya di Narogong ya. Di daerah mana saja kita bisa melihat contoh-contoh nih Pak Haji atau simbol-simbol modernisasi beragama di Jakarta. Nih tuh, saya baru bangun terus dengerin, saya pengen ikutan nanya katanya gitu. Gini hari baru bangun, aduh udah jam berapa ini ya? Udah bentar lagi mau asar. Jadi itu pertanyaannya dari Bu Nur di Narogong. Di daerah mana saja kita bisa melihat contoh-contoh atau simbol moderasi beragama di Jakarta? Ya, Nah, kalau kita ya, potret mhm, praktek-praktek baik ya ya, dalam hal toleransi, ya, kerukunan dan lain sebagainya tentu sangat banyak di berbagai tempat. ya, Karena kita tahu bahwa memang masyarakat Indonesia itu sesungguhnya adalah masyarakat yang sangat toleran, ya, betul. menghargai keragaman dan lain Iya, sebagainya. Kalau di iya, Jakarta tentu saya kira sangat banyak ya, iya, misalnya contoh yang sederhana iya, seperti kemarin ketika ada kunjungan tokoh agama iya, ke Indonesia, ya, lalu kemudian bagaimana tokoh-tokoh agama yang berbeda menyambut kedatangan tokoh mhm, agama itu. mhm, Saya kira itu adalah bentuk toleransi kita, saling menghargai iya, dan tentu bentuk dari apa yang disebut dengan penguatan moderasi beragama. iya, Itu saya iya, kira contoh-contoh yang banyak sekali yang betul. bisa kita lihat di situ. Iya, Eh, Adapun terkait dengan eh, bagaimana kita mewujudkan harmoni itu, ya, bagaimana kita mewujudkan kerukunan, itu sesungguhnya kita bisa lihat ada dua hal. Ya. Hal yang pertama itu tadi yang saya sebutkan, bagaimana kita perkuat moderasi beragama itu di dalam kehidupan kita, iya, ya, baik melalui dunia pendidikan, gitu ya, di dunia di perkantoran dan lain sebagainya. Tentu promosi tentang penguatan moderasi beragama ini tidak hanya menjadi wilayah Kementerian Agama saja. Karena sekarang sudah ada peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama yang meniscayakan semua institusi pemerintahan dapat mengimplementasikannya dalam ragam kegiatan yang mencerminkan akan adanya apa yang disebut dengan beragama secara moderat itu. Karena kita sama-sama menyadari bahwa tantangan terbesar adalah menghadapi ada 4 yang saya sebut. Yang pertama adalah kita sudah sekarang memasuki apa yang disebut dengan era VUCA, ya kan? Ada ketidakpastian, gitu ya. Ada tiba-tiba perubahan, gitu ya. iya, iya, Tiba-tiba eh, ada terpilih di sana apa kan gitu ya. iya, iya, Tiba-tiba kan ada perubahan tuh. iya, Perubahan yang iya, sangat VUCA ya. nah, Jadi iya, yang itu bisa menimbulkan satu disharmoni tuh, ya. hmm. Lalu digital, era digital, Nah ini, ya. Itu bagaimana kita menghadapi hoax dan lain sebagainya, ya karena ya. digital ini dunia dalam jari ya Ya, genggamannya betul itu ya ya. Pak Haji ya. Nah, Sangat mudah sekali hmm, kalau masyarakat kita tidak betul-betul dewasa di iya, dalam iya, iya, menyikapi ini. Kan hmm. korbannya sudah cukup banyak nih, ya Banyak kan? korban hoax gitu Iya, ya. korban dari hoax ini. Hmm, Lalu kemudian perang sekarang hmm, ya, eh, yang kita hadapi hari ini dan itu berdampak ya kan. Eh, dan yang terakhir saya kira adalah eh, penyebaran ideologi transnasional. Ya, ini yang hmm, tadi yang keempat yang saya sebutkan tadi, ini sangat berdampak dalam kehidupan keberagamaan kita. Misalnya muncul isu terorisme, iya, iya, ekstremisme dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya adalah dampak global ya dari apa namanya ketidakseimbangan ya, ketidakadilan dan lain sebagainya yang hmm, kemudian
memicu terjadinya itu tadi terorisme dan lain sebagainya, terorisme global. Nah, keempat hal ini harus kita sadari ya, dan kita itu adalah merupakan tantangan terbesar dari kita dalam kehidupan umat beragama. Maka ada dua hal tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah bagaimana kita penguatan moderasi beragama dalam kehidupan keberagamaan kita, ya, yang itu adalah menjadi semacam pupuk penyubur kerukunan umat beragama. Jadi ibaratnya pohon itu, ya, kita semai, kita pupuk, ya, dengan keberagamaan yang moderat, ya. Jadi dengan keberagamaan yang moderat itu akan menumbuh suburkan sikap toleran dan kerukunan antar umat beragama dan inter umat beragama. Satu. Tapi yang kedua, kita juga penting untuk membangun sebuah sistem yang dengan sistem itu kita dapat melakukan pencegahan terjadinya konflik, terutama konflik yang bernuansa agama, ya. Karena kalau konflik itu nuansanya agama, dampaknya luar biasa dan recovery-nya tidak cukup waktu 1-2 tahun, 10-20 tahun. Kita belajar dari konflik yang ada di kita sendiri, di NTB misalnya, konflik Ahmadiyah, sampai hari ini masih ada warga negara Indonesia yang mengungsi di negerinya sendiri. Dan sampai hari ini masih belum bisa pulang ke tempat asalnya. Itu. Jadi kita harus membangun sebuah sistem kewaspadaan terhadap terjadinya konflik ini. Karena sesungguhnya sebuah konflik itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya. Ada pemicunya. Ada pemicu, ada faktor pendahuluannya, ada latar belakangnya. Kalau kita semua menyadari akan itu, maka kita akan bisa melakukan proses pencegahan. Maka Kementerian Agama sesungguhnya sudah melahirkan KMA 332 tahun 2023 tentang sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan. Nah, ini saya kira yang penting. Jadi dua hal itu. Yang pertama membangun tadi penguatan moderasi beragama, tadi sudah ada perpres, ya. Kemudian yang kedua ini, bagaimana kita membangun sebuah sistem yang dengan sistem itu kita mampu mendeteksi dan mencegah sejak dini bibit-bibit dan potensi konflik. Iya, wah, DP Mania, ternyata bukan bencana aja yang ada peringatan dini. Iya, semuanya juga ada ya di betul. Apalagi tadi Pak Ji bilang mengunsur moderat. Jadi kalau tentang isu-isu agama, bara api sedikit gitu ya, bukan bara api. Kalau kita tidak menanggapinya dengan bijak gitu ya, Pak Haji ya. Jadilah konflik. Seperti tadi saya juga, masa jadi ngungsi di negeri apa? Di negeri sendiri. Di negeri sendiri. Padahal yang namanya toleransi semua dunia nih, yang setahu saya nih Pak Haji, maaf, itu tertuju kepada Indonesia, begitu besar toleransinya kan ya, Pak Haji ya. Setahun ya. Memang begitu Bang Hendra. Itu ya, Pak Haji ya. Luar biasa. Iya. Tapi saya harus menjawab yang harmoni di keluarga tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa. Singgung sedikit. Sedikit aja ya. Oke, baik. Iya, jadi ntar kalau kita terlibat keluarga dia lagi nanti. Ya, termasuk masalah harmoni ya. Harmoni ini diambil dari segi harmoninya. Harmoni di rumah tangga. Ya. Saya kemarin baru saja melakukan sidak di sebuah KUA. Iya. Kebetulan di situ sedang melakukan namanya BINWIN. Jadi BINWIN itu bimbingan pernikahan. Jadi sebelum melangsungkan ya perjanjian pernikahan itu, kita mengharuskan seluruh calon pengantin itu mengikuti namanya BINWIN. Supaya apa? Supaya dia memahami tentang bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga itu dengan baik tentunya. Ya. Sehingga jadi harmoni. Sehingga menjadi harmoni, tidak terjadi seperti yang tadi, begitu kan? Iya, ada konflik itu di rumah tangga. Iya, terkait masalah hukumnya itu saya kira itu ada diatur di dalam tentang hukum talak dan nikah dan talak. Ya, ada ketentuannya. Maka di sana kan ada seho ta'lik dan lain sebagainya. Ya. Ya, untuk lebih jelasnya bisa berkonsultasi langsung dengan KUA setempat. Ya, saya sarankan untuk bisa datang langsung di KUA setempat. Jangan sampai nanti masuk ke pengadilan agama. Kita ini Pak. Nah, saya singgung sedikit Bang Hendra ini. Ini juga masalah harmoni nih. Jadi kita itu ada kecenderungan tren pernikahan itu menurun angkanya. Karena banyak faktor tentu. Ya.
pernikahan secara nasional itu turun drastis. Tetapi perceraian itu meningkat drastis. Nah, ini tantangan kita ini, ya. Tantangan kita, perceraian meningkat, tapi pernikahan menurun. Nah, ini ada gejala sosial di tengah masyarakat kita yang tentu patut kita harus sama-sama sadari. Iya. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua masyarakat secara sosial. Ya, dan itu karena kekurangannya harmoni. Dan itu juga mungkin akibat judol. Bisa. Itu ada salah satunya pemicu perceraian itu adalah Judol ya. terlibat dalam judi online. Ya, betul. Ada itu. Gara-gara nanya nikah sih tadi nih, Bang. Ya, kalau nggak salah juga ada pemannya di bulan September ada lepas jabat setelah terima KUA ya di kantornya Pak Haji ya. Apa Acara itu? yang bulan September tuh. Oh, Iya kan sama ya, KUA. Sertijab ya. Sertijab kepala Iya. kantor wilayah. Kalau kepala kantor wilayah, Ya, kepala ya. KUA-nya juga datang ya. Saya baru menjabat di Kanwil DKI September kemarin. Oh, kalau gitu selamat DP Mania. Ternyata Pak Haji Adip ini baru menjabat bulan September, sekarang November. Itu kalau jabatan itu berapa tahun nih Pak Haji? Kalau di jabatan eselon 2 Iya, iya. JPT Pratama itu memang bergantung kepada pimpinan. Oh, ya. Ya mudah-mudahan seterusnya dipimpin sama Pak Haji Adip. Bisa aja Pak. Ada Ciade Jati Makmur. Assalamualaikum Pak Haji Adip. Cici mau nanya, bagaimana cara bersatu dalam keberagaman di masyarakat Jakarta yang multi kompleks? Nah, apa aja ada di Jakarta ya? Kayak gula gitu banyak semutnya gitu ya. Dan bagaimana juga cara menyampaikan kepada orang yang belum pada apa nih dengan lingkungan yang beragama ini agama itu. Oh, mungkin dia tinggal tapi bukan saja Muslim gitu ya, ada umat yang lainnya karena ya tadi keberagaman. Nah, sebab masih ada yang nggak mau merasa nggak nyaman di lingkungan tersebut, padahal cuma ingin membuktikan bersatu itu indah. Nah, ya gimana nih Pak Haji? Betul. Iya. Nah, pembauran itu menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah komunitas masyarakat di lingkungan di mana kita tinggal ya. Jadi, nah, ya itu tadi saya kira berawal dari bagaimana kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan lingkungan. Betul. Nah, bukankah semua agama itu mengajarkan apa yang disebut dengan kedamaian? Iya. Maka dalam Islam itu artinya adalah berislam itu artinya berdamai. Berdamai. Saya kira ajaran agama yang lain pun juga demikian. Jadi tidak ada alasan bagi kita umat beragama untuk tidak berdamai dengan diri, tidak berdamai dengan keluarga, tidak berdamai dengan lingkungan kita. Betul. Sesungguhnya umat beragama adalah umat yang telah berdamai dengan diri, keluarga maupun masyarakat sekitar. Nah, sekarang di Jakarta bagaimana? Iya. Terus betul, Jakarta itu adalah kota bukan sekedar kosmopolitan katanya, multipolitan. Ya. Belum lagi kalau kita menyebut sebagai kota global ya. Tentu kita sebagai warga yang hidup di tengah masyarakat global seperti Jakarta ini, tentu tantangannya lebih besar dalam hal kita membangun harmoni, ya kan? Kita harus bersiap tidak hanya beradaptasi dan berbaur ya dalam pengertian positif dengan budaya nasional, tetapi juga mungkin budaya global yang ada di Jakarta ini. Maka kita harus bangun sebuah ketahanan dalam pengertian kita tidak boleh shock culture gitu ya. Kalau orang mengalami shock culture itu negatif jadinya, ya kan? Dan kita juga tahu bahwa tantangan terbesar yang kita hadapi hari ini untuk generasi-generasi muda kita adalah bagaimana kita membekali mereka dengan ketahanan-ketahanan tersebut menghadapi Jakarta sebagai kota multipolitan bahkan kota global. Tuh, Ciade ya, itu lingkup Ciade, ini Jakarta loh. Kalau Ciade kiri kanannya mungkin agamanya dengan Ciade berbeda, tapi itu dia kerukunan ya. Pak Haji Adip ya, kalau masak gitu ya, bikin kue kasih tetangga. Nah, iya itu kan? saya kira contoh praktis ya, Bang Hendra ya. Karena contoh praktis. Kalau ada apa-apa, ada musibah siapa dulu? Tetangganya, lingkungannya. Betul. Ya. Aduh, nih WhatsApp-nya mudah-mudahan bisa terbaca semua nih.
Ya bentar deh saya bacain semuanya sebelum nanti break. Ini ada Kang Adip, samaan namanya. Kalau ini pengusaha. Oh iya iya iya. Wah, Dari Cirebon dia. wah wah wah. Kang Adip terima kasih ya. Assalamualaikum Bang Hendra. Dan Prof mau tanya nih. Bagaimana tips mengenalkan harmoni keberagaman beragama pada anak-anak di rumah dan termasuk orang tua juga di masyarakat umum yang rumahnya berdekatan dengan non-muslim. Apakah itu harus dibatasi secara bergaul atau bertetangga? Terima kasih. Ada lagi Mama Dea. Ya, Assalamualaikum Bang Hendra, siang Pak Haji Adib. Saya mau tanya, bagaimana upaya Kanwil menjaga stabilitas kehidupan toleransi beragama di Jakarta? Nah, sejauh mana Kanwil Kemenak di Jakarta mensosialisasikan keberagaman dan harmonisasi umat beragama di sekolah? Nah, mungkin dia punya temen, punya anak, teman-temannya ada yang apa namanya agamanya lain Iya, gitu iya, ya. betul. Karena ibu-ibu kan suka antar jemput nih Pak Haji. Ada Tika di Bekasi. Assalamualaikum Bang Hendra juga Bapak Haji Adib. Di sini saya ingin bertanya, apa contoh toleransi beragama itu sendiri? Sebab kalau saya perhatikan masih ada sebagian orang yang menganggap agamanya sendiri yang paling baik. Bagaimana menyikapi hal ini? Demikian pertanyaan saya, mohon pencerahannya. Terus lagi dari Bu Nur di mana nih? Bu Nur Cempaka Putih ya. Assalamualaikum Pak Haji mau tanya, apa sih kuncinya agar rumah tangga harmoni dan rukun? Itu udah tadi tuh ya. Berarti pertanyaan sudah dijawab sama pertanyaan tadi dari Cengkareng ya. Bu Darti ya. Assalamualaikum Ibu mau tanya nih Bang Haji. Kalau ibu dari nikah nggak pernah dikasih, wah rumah tangga lagi nih. Aduh panjang lagi ya. Ini masalah pulus, masalah uang. Dari mungkin ibunya yang banyak uangnya. Apalagi CAD. Oh, kalau kata CAD ya, kalau rumah tangga yang penting rukun-rukun aja, nggak sampai berantem. Yang penting saling sayang, menyayangi. Kalau ibu rumah tangga begitu betul nggak Pak Haji? Tapi ibu sih happy-happy aja. Oh iya iya. Itu Bu Darti. Kalau CAD tadi terima kasih katanya atas pencerahannya. Itu dari CAD. Nah kalau Bu Darti tadi tentang nanya masalah uang gitu ya. Iya iya iya. Walaupun nggak uang belanja itu nggak gitu. Ngomongin uang, gimana kita break dulu ya Haji ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. berikan tanggapan ya. Iya, karena masih ada waktunya dan kesempatannya dari Mania. Nanti jawab biar dia penasaran nunggu jawaban dari Pak Haji. Ya. Oke, silakan nih dari Tika, terus juga dari siapa ini, Mercy Emilia. Ini yang belum terbaca karena baru nih kayaknya nih ya. Apa langkah konkret yang telah diambil untuk memperkuat narasi toleransi dan modernisasi ya, khususnya dalam masyarakat yang semakin digital. Nah, oke, ya, silakan saya Haji. mengambil tadi sekaligus mengomentari beberapa pertanyaan. tanggapan. Iya. Saya kira sangat bagus ya responnya terkait dengan peran Kementerian Agama. Ya, jadi Kementerian Agama itu punya peran yang sangat penting dalam hal tadi menjadi stabilisator, ya, stabilizer lah kalau itu ya di tengah umat beragama yang beragam ini. Kita tahu bahwa secara historis lahirnya Kementerian Agama itu adalah sebagai wujud konkret dari hadirnya negara dalam melayani umat beragama yang sangat beragam di Indonesia ini. Jadi kalau boleh saya katakan sih, Kementerian Agama itu menjadi kalimatun sawa, titik temu dari semua umat beragama yang ada di Indonesia ini. Maka semua umat beragama mendapatkan pelayanan. Ada 3 peran utama Kementerian Agama. Yang pertama adalah kita fokus bagaimana penanaman nilai-nilai agama di tengah masyarakat secara optimal. Nah, karena kita yakin bahwa nilai-nilai agama itu penting dalam bangunan kehidupan masyarakat kita. Ya. Maka kita juga punya ukuran namanya indeks kesalehan sosial di Kementerian Agama itu. Nah, jadi bagaimana kesalehan spiritual itu selaras dengan kesalehan sosial. Ya, artinya orang yang taat beragama secara spiritual, dia juga memiliki kepedulian di tengah masyarakatnya. Nah, ini menjadi tantangan kita tentunya. Dan Kementerian Agama punya fokus bagaimana penanaman nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan masyarakat kita sebagai wujud implementasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu ya.
Kemudian yang kedua adalah yang menjadi penting dan fokus dari Kementerian Agama juga adalah bagaimana kita membangun sistem pendidikan agama dan keagamaan yang baik, gitu ya. Maksudnya baik itu bagaimana pendidikan agama yang ada di sekolah, gitu ya, yang ada di masyarakat, yang ada di lembaga-lembaga seperti majelis taklim, itu juga menjadi ranah dari Kementerian Agama. Bagaimana sistem yang dari mulai gurunya, guru agama gitu ya, atau mungkin penyuluh agama sebagai guru di tengah masyarakat, itu juga kita bekali dengan tadi, penguatan moderasi beragama, gitu ya. Selain bagaimana sistem pendidikan itu menjadi lebih baik dan lebih baik ke depan, kan gitu. Dan yang ketiga adalah fokus kita adalah meningkatkan pelayanan publik di bidang layanan keagamaan. Yang menjadi layanan publik keagamaan. Haji, layanan publik kan? Iya. Ya. Tadi Buya ini nanya haji gitu ya, petugas haji ya. Iya. Hari ini kita baru saja menyelenggarakan tes secara serentak bagi calon-calon petugas jamaah haji tahun 2025. Ya, Bu, ini kayaknya mau berangkat haji lagi. Amin. Itu. Iya. Jadi tadi kalau ada pertanyaan tadi, ya itulah peran Kementerian Agama. Jadi kita menjadi stabilisator umat beragama. Maka layanan keagamaan di Kementerian Agama itu tidak hanya untuk satu agama saja, untuk semua penganut agama yang ada di Indonesia. Iya. Itu. Oke, jadi terjawab tuh tadi yang tentang di sekolahannya Mama Dea, terus Pak Arif juga tentang dia bagaimana untuk anak-anaknya di rumah gitu kan. Jangan main sama dia nggak boleh begitu juga kan, sama dia agak. Ya, terkait itu Bang Hendra, terkait dengan bagaimana penanaman nilai-nilai toleransi sejak dini, sejak dini itu saya kira juga penting bagi kita sebagai orang tua untuk mempelajari bagaimana menanamkan nilai-nilai ajaran agama sejak dini yang dengan nilai-nilai itu lalu kemudian anak-anak kita tetap menjaga harmoni dan toleransi, ya, menghargai perbedaan dengan sama. Mungkin dikenalkan kepada anak-anak kita tentang bahwa pluralitas, keberagaman itu adalah sebuah hal yang niscaya. Tapi saya sedikit tadi ada yang tergelitik. Apa sih yang dimaksud dengan kita bertoleransi itu? Iya, ini dari Bekasi. Bukan berarti bahwa ketika kita toleran terhadap orang lain, lalu kemudian kita mengambang dalam kita menjalankan ajaran agama kita. Bukan itu. Jadi kita tetap meyakini ajaran agama kita, keyakinan kita seutuhnya, gitu ya, dan menjalankan agama dan keyakinan kita itu dengan baik. Tetapi di sisi lain kita juga memberi ruang kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, gitu ya. Kita memberi ruang, menghargai, bahkan memberi ruang, bahkan kita kerjasama terhadap orang yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita, seperti itu. Iya. Nah, contohnya kalau dalam Islam kan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah bentuk konkret dari tadi toleransi itu. Iya. Nih, kalau saya beneran nih Pak Haji ya, dari mulai SD sampai sekarang masih berteman dengan teman sekolah saya sampai sekarang masih seperti saudara walaupun tidak sekeyakinan. Iya. Itu kan berarti kita harus terjaga seperti itu ya, gambaran sedikit gitu ya Pak Haji ya. Iya. Itu saya kira contoh konkret dari bagaimana kita membangun persaudaraan. Tadi. Udah seperti kalau kita mau sholat Jumat dia nungguin dulu gitu kan. Iya, terus kita jalan lagi. Ada hal yang menarik, saya baru saja kan mengikuti diklat gitu ya. Diklat PKN 1 ceritanya. Itu kan dari berbagai provinsi. Dan ada salah satu pejabat dari Papua lah ceritanya. Ketika kita sholat subuh, kita sama-sama sholat subuh ke masjid. Dia juga ikut gitu. Setelah itu foto di depan masjid kan. Mohon maaf saya tidak menyebut namanya. Pak, ikut sholat subuh di masjid gitu. Ada pertanyaan gitu dari Nggak, beliau menjaga sandal kita.
Tapi kalaupun ikut itu mendapat apa namanya? Jadi jadi beliau tidak ikut masuk ke dalam Iya, masjid, iya. hanya nungguin di luar gitu. Ketika ditanya, tapi ketika foto kan bareng-bareng di Iya, depan iya. masjid kan, ada yang tanya dari Iya. kawan-kawan itu, Heeh. beliau ikut sholat di masjid? Enggak, beliau jagain sandal kita. Itu praktek yang sangat Tapi baik saya kalaupun kira. tidak ikut ya Pak Haji ya, tapi karena dia mendapat karunia gitu ya, Iya. ya itu karena kan kita juga tidak memaksa kan Pak Haji ya. La ikroha fiddin. Tidak Iya. ada pemaksaan di dalam beragama. Itu Oh. artinya apa? Itu artinya kalau beragama itu dilakukan dengan pemaksaan, itu bukan beragama. Oh, DP Mania. Seperti itu ya. Oke, baik. Aduh, waktunya sayang banget nih, Pak Haji. Pengen ngobrol bilang sampai maghrib gitu ya. Oh. Karena ini hari Kamis sampai buka puasa sunnah gitu ya. Nanti acara yang lainnya tergeser dong, Tergeser kasihan. ya. Belum lagi tadi yang nanya masalah rumah tangga. Nah, Itu ya. nanti khusus kali ya. Ya. Pak Haji mengutus petugas yang lain untuk ngobrol di Radio DFM. Pak Haji, dari pertanyaan yang masuk di WhatsApp, ini mana nih yang bakal kita kasih 2 orang aja nih yang pertanyaannya menurut Pak Haji yang bagus gitu ya. Tadi Semuanya sih bagus-bagus ya Pak tadi Haji semuanya bagus-bagus. ya. Iya. Kita kasih penghargaan kepada yang bertanya tentang bagaimana merawat harmoni di tengah masyarakat. Tadi siapa tuh? Oh, bagaimana merawat harmoni di tengah mana nih? Yang mana nih banyak. Saya serahkan Bang Hendra saja yang milih. Oke, iya. Oh, yang bertanya contoh. Oh iya benar, Ya. Tika. Oke. Ini dari Bekasi nih ya, Mbak Tika dapat ya bingkisan nih hari ini karena sudah ikut bergabung di WhatsApp ya. Mudah-mudahan Mbak Tika ini on the beat. Karena dia wanita tangguh yang saya tahu. Oh gitu ya. Iya. Iya. Wah, satu lagi siapa nih Pak Haji? Tika Bekasi. Tadi yang penanya pertama tadi. Oh, penanya pertama ya. Ya. Oh, pertanyaan pertama tadi masalah rumah tangga. Bukan yang satunya, yang setelah rumah tangga itu. Rumah tangga ya. Apa nih? Oh, Bu Nur. Oke. Nur Ari Tangerang Pamulang mohon izin bertanya apa saja program yang dilakukan Kementerian Agama untuk bimbingan masyarakat. Ya Bu Nur ya, Tangerang Selatan ya. Oke, Potika sama Bu Nur nanti hadiahnya bisa diambil ya. Langsung datang ke Radio DFM. Pak Haji, sebelum pamit ya, sebelum closing bersama kita sore hari ini, pasti ada yang ingin disampaikan untuk DFM Mania dan Pak Haji ya, terima kasih untuk kehadiran. Silakan Pak Haji. Ya, DFM Mania yang sangat baik hati dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita sama-sama merawat harmoni, kerukunan, dan bagaimana kita terus meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Makin tahun makin meningkat. Tahun ini 2024 kita sudah tahun 2023 masih di angka 76,02. Survei terakhir di 2024 kita sudah mengalami peningkatan di 76,4. Nah, ini tentu saya kira hal yang sangat menggembirakan dan pastinya keterlibatan dari seluruh stakeholders, tokoh agama, tokoh masyarakat, umat beragama menjadi sangat penting untuk kita bersama-sama terus merawat harmoni, membangun kerukunan antar umat beragama, dengan terus meningkatkan toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama di negeri ini. Semoga harmoni dan kerukunan itu terus meningkat dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Haji, kapan-kapan datang lagi sini ya. Siap ya Kak, kita undang ya. Siap Pak Hendra. Siap. Atau nanti Pak Haji kan nugasin yang lain. Ini kalau masalah rumah tangga pasti banyak lagi WhatsApp-nya nih Pak Haji nih. Siap Pak Hendra, terima kasih. Juga terima kasih, tapi jangan lupa follow sosmednya Radio DFM. Nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di YouTube-nya 1034 DFM. Ya, mohon maaf nih di live TikTok nggak sempet yang menanya kita sampaikan ke Pak Haji. Tapi kalau mau bertanya langsung kemana nih? Sebelum saya pamit juga, apa langsung ke HP-nya Pak Haji atau ke Kementerian? Kita punya channel. Nah iya, maksudnya kita punya channel di Humas Kanwil Kementerian Agama. DKI_Kemenag. DKI_Kemenag. Nah iya itu, padahal saya sendiri loh yang nyebutin DFM mana gimana. Padahal dia ada. Aduh. DKI_Kemenag. Nah itu baru keingetan. Padahal sih biar Bang Haji yang ngomong. Bisa aja Bang Hendra. DKI_Kemenag. Nah itu di situ bisa nanya apa aja boleh ya. Boleh.
boleh, Silakan. boleh. Oke, nanti instansi yang lain yang bisa menjawabnya juga atau langsung Pak Hajinya yang jawab. Oke, terima kasih Pak Haji ya. Bapak Dr. Haji Adib MAG, Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sudah berbincang santai bersama Hendra ya di studio Radio DFM. Dan krunya juga terima kasih banyak sekali nih yang datang nih Pak Haji, banyak pengawalnya. Terima kasih DP Mania, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.